Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pembahasan tentang keras kepala. Jadi ada satu kasus anak SMA kelas 2 di mana dia sekarang tidak mau lagi sekolah. Bukan karena dia tidak mampu dengan proses belajarnya, ataupun dia tidak suka dengan kondisi sekolah, ataupun tidak suka dengan gurunya. Tapi karena dia merasa tidak nyaman belajar dengan banyak orang. Kalau dia dengan teman semejanya pun, dia tak ada masalah. Dia merasa nyaman karena kawannya baik dan kawan-kawan yang lain pun juga baik. Yang dia permasalahkan adalah dia merasa tidak nyaman belajar itu dengan banyak orang. Jadi dia lebih suka kalau belajar sendiri. Kalau les pun dia lebih suka karena les itu berduaan dengan gurunya secara privat, jadi tidak ada masalah dengan dia. Dan hasil proses pembelajarannya pun juga cukup bagus. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dia tidak mau lagi bersekolah. Sehingga akibatnya sepertinya tidak ada jalan keluar buat dia agar dia dapat bersekolah lagi. Nah, waktu dia konsul, saya beri saran untuk dia ikut paket C atau homeschooling. Tapi itu pun menjadi permasalahan pula buat dia karena pertanyaan dia, apakah pada saat dia ikut paket C atau homeschooling, dia akan belajar bersama dengan banyak orang pula? Nah, jika dia belajar lagi atau bertemu dengan banyak orang, nah dia merasa tidak nyaman. Nah, ini salah satu tanda atau ciri dari orang-orang yang keras kepala yang sudah menjadi introvert. Jadi dia menjadi tidak mau berhubungan dengan orang lain dan maunya sendiri saja dengan dunianya, karena kekerasan kepalanya ini. Jadi proses berpikirnya yang berulang tentang sesuatu hal, terutama paling sering adalah hal-hal yang negatif yang muncul di dalam pikirannya, kemudian dia suka memprediksi hal yang negatif, dan juga dia suka berpersepsi tentang orang mengatakan sesuatu hal yang negatif kepada dia, yang menyebabkan dia menjadi malu, dia menjadi cemas dan khawatir, bukan takut. Karena sekali lagi takut letaknya berbeda lagi di otak, dan itu berhubungan dengan kondisi emosional. Nah, untuk mengubah proses berpikir anak ini lumayan susah, tidak semudah yang kita kira. Jadi paling tidak kita melonggarkan proses berpikirnya yang obsesif tentang kecemasan, kekhawatiran, pikiran negatifnya, agar pikiran negatif ini tidak ada lagi, sehingga dia merasa nyaman. Nah, hal yang parah dari kondisi ini, untung anak ini tidak terjadi, yaitu psikosomatis. Ya. Orang-orang yang begitu cemas luar biasa akan mengakibatkan, seperti saya bilang pada video sebelumnya, jantungnya berdetak cukup kencang, sehingga dia merasa nafasnya pendek, atau nafasnya seperti orang yang mau mati, menurut versinya dia. Akhirnya keringat dingin muncul di tubuhnya dan badannya lemas. Ya, ini kondisi yang berhubungan dengan psikosomatis, dan ini hanya terjadi pada orang-orang yang keras kepala. Kalau orang tidak keras kepala, insya Allah psikosomatis tidak termasuk kepada kondisi ini. Jadi keras kepala akan mengakibatkan orang yang menderitanya semakin keras kepalanya, maka introvert semakin terjadi. Jadi sekali lagi saya balik, ya. Jadi anak-anak atau orang-orang yang introvert karena basic dasarnya adalah keras kepala. Jadi yang diperbaikin adalah keras kepalanya ini sehingga dia menjadi terbuka dan tidak introvert. Nah, ini bisa Anda perhatikan pada anak-anak kita mulai dari kecil hingga dewasa. Karena kasus ini cukup banyak yang saya dapatkan. Ada anak juga SMP ya, yang akhirnya tidak mau bersekolah dan dia akhirnya cenderung sukanya di rumah saja. Ya, rata-rata mereka sukanya di kamar dengan dunianya sendiri, yaitu gadgets atau laptop dan komputer, di mana dia dapat berhubungan dengan orang lain tanpa orang lain tahu siapa dia. Jadi biasanya mereka ini chatting dengan orang-orang luar, ya, kontak dengan dunia luarnya melalui internet, dan itu tidak mengapa buat dia dan tidak masalah karena dia tidak berhubungan. Dan kalaupun berhubungan dengan orang lain, itu hanya 1 atau 2 orang saja. Ciri khas lain dari orang-orang yang keras kepala adalah dia suka, kalau dia sakit, dia suka membuka di surfing di internet. Dia melihat penyakitnya ini atau membaca penyakitnya ini apa, dan dia langsung memperberat, hiperbola, diperbesar penyakitnya itu karena hal ini. Sehingga sepertinya penyakitnya menjadi semakin parah, padahal tidak seperti itu. Saya sering menjelaskan, kalau dengan cara membaca di internet saja Anda sudah menjadi orang yang paling hebat, melebihi hebat dari seorang dokter, kalau gitu buat apa ada sekolah kedokteran? Sekarang sekolah kedokteran saja tidak begitu mudah untuk mendiagnosa
suatu penyakit itu perlu pertanggungjawaban yang begitu luar biasa. Tapi rata-rata mereka sulit sekali keluar dari kondisi proses berpikir hal tersebut, ya. Nah, saking takutnya dengan kondisi tersebut, dengan atas penyakitnya tersebut, mereka mencoba berobat ke ahli pengobatan lain, baik itu ke dokter ataupun pengobatan alternatif. Nah, pada saat mereka ini merasa tidak nyaman dengan pengobatan tersebut, termasuk pengobatan oleh dokter, di mana obat yang mereka minum tidak nyaman, maka mereka langsung berhenti untuk tidak mau makan, dan itu bersikukuh mereka bahwa mereka tidak mau lagi minum obat-obatan karena ada hal yang pernah dia rasakan tidak nyaman. Padahal hal tidak nyaman itu dapat jadi itu adalah hal positif yang didapatkan. Jadi pada obat-obat yang bekerja di otak, ini akan mempengaruhi kondisi yang sepertinya tidak nyaman, tapi begitulah efeknya, di mana nanti ujung akhirnya dia merasa nyaman dan lebih baik lagi. Tapi buat mereka ini sangat menghantui mereka, sehingga mereka tidak mau sama sekali menggunakan obat-obatan ini. Maka mereka datang ke ahli alternatif yang lain. Siapa itu? Yaitu hipnoterapis. Karena mereka berprasangka hipnoterapis dengan cara ditidurkan, dengan sekali klik tidur, maka kondisi perilaku mereka yang begitu cemas luar biasa dengan kondisi psikosomatis yang begitu luar biasa dapat disembuhkan dengan cara hipnoterapis. Pernah satu ketika yang lalu ada orang kesehatan yang juga datang ke tempat saya dengan kecemasan yang begitu luar biasa, dan dia merasa sangat tersiksa dengan kecemasannya itu, sehingga dia datang pun dengan kondisi menangis. Dia minta bantu rekan-rekannya untuk datang ke tempat saya, di mana sebelumnya sebenarnya dia sudah datang ke psikiater, bahkan juga datang ke rumah sakit jiwa untuk menghilangkan atau memperbaiki kondisinya ini. Tapi dengan sekali lagi dengan obat yang diberikan, dia merasa amat sangat tidak nyaman dan dia merasa tidak segera menyembuhkan. Ini kata kunci, dia mintanya segera disembuhkan. Nah, karena dia mungkin mendengar nama saya seorang hipnoterapis pula di kota Banjarmasin, maka dia datang ke tempat saya. Saya jelaskan kondisi dia, bahwa penyebab kondisi dia ini adalah kecemasan dan kekhawatiran, karena dia sebelumnya adalah, karena basic dasar perilakunya dia adalah keras kepala. Jadi mau tidak mau kecemasan ini harus dihilangkan. Dia merasa dengan hipnosis, persepsinya dia dengan hipnosis yang saya mampu untuk melakukan hal tersebut, kondisinya dapat diperbaiki. Saya jelaskan hipnosis tidak seperti hal yang dia bayangkan. Di mana hipnosis untuk segera sembuh seperti yang dia inginkan, dia harus amat sangat sugestif. Dan saya memahami kondisi yang sedang dialamin membuat dia sangat tidak sugestif dengan saya. Tapi dia sedang sugestif dengan masalahnya dia. Proses berpikirnya tentang penyakitnya dia, kecemasannya dia, kekhawatirannya dia, disitulah letak kesugestifannya dia. Sehingga saya akan sulit untuk masuk. Dia tidak percaya. Saya lakukan tes sugestibilitas, amat sangat tidak mampu. Pada saat dia memejamkan mata saja, ketakutannya, pada saat dia memejamkan mata, kecemasannya semakin besar, semakin luar biasa. Sehingga dia semakin menangis menjadi-jadi. Padahal dia seorang laki. Saya hanya mengatakan, dengan cara ini tidak dapat, maka mau tidak mau Anda harus minum obat. Dia mengatakan dia tidak mau minum obat. Saya katakan, siapapun ahlinya tidak akan mampu mengobatin Anda kalau Anda bersikukuh dengan pendapat Anda. Begitu keras kepalanya dia. Dan akhirnya dia tidak mau dengan saran yang saya katakan, dan dia pulang, dan saya sekarang pun tidak tahu kondisinya dia bagaimana. Nah, inilah korelasi antara video saya yang ini dengan video-video tentang hipnosis, ya. Perilaku lain yang harus dipahami oleh kita semua yang berhubungan dengan orang-orang keras kepala adalah perilaku, istilahnya kalau boleh dibilang itu perilaku buruk. Tapi tidak tepat juga, karena bagi orangnya perilaku ini tidak buruk, baik menurut versi mereka, tapi tidak tepat atau tidak bermanfaat bagi orang lain. Yaitu apa perilaku-perilaku tidak tepat ini? Yaitu alkoholik, narkoba, smoking, ya, berokok, ya, kemudian shopaholic, ya, kemudian workaholic. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan konvulsivitas atas sesuatu hal. Dan cenderung rata-rata keobsesifan ini tidak tepat buat lingkungannya, ya, yang merasakan hal tersebut tidak tepat. Jadi mereka ini juga termasuk orang-orang yang keras kepala. Kalau begitu, adakah obsesif yang bermanfaat, obsesif yang baik?
pada orang-orang keras kepala? Ada, yaitu anak-anak yang suka belajar, orang-orang yang bekerja dengan rajin, ya, orang-orang bekerja dengan kondisi kerja yang baik, ya. Menurut pendapat kita, anak-anak yang rajin belajar bahkan lupa waktu karena kehidupannya hanya untuk belajar, ya, maka menurut kita baik, karena kita merasa ada perbandingan dengan orang di sekitar kita, anak kita yang tidak belajar seperti dia. Tapi buat orang tuanya ada kemungkinan besar merasa ketakutan, ya. Ketakutan apa? Ya, anak ini ya di kamar saja dengan belajar saja dan nilainya sangat baik. Nah, inilah juga salah satu tanda bahwa orang-orang yang juara, jika dia belajarnya begitu tekun luar biasa, dia pun juga termasuk orang-orang yang keras kepala, di mana angka kecemasan dan kekhawatirannya sangat tinggi. Tapi kecemasan dan kekhawatirannya inilah yang membuat dia belajar menjadi rajin. Dia khawatir tidak menjadi sang juara. Dia khawatir tidak menjadi juara satu. Makanya kita perhatikan banyak yang menjadi sang juara ini adalah perempuan, karena perasaannya begitu kuat, kekhawatirannya begitu tinggi. Tapi ini pun akan menjadi sebuah masalah, karena ini pernah pula saya dapatkan. Apa saya dapatkan? Pada saat dia satu saat tidak berhasil mencapai apa yang dia mauin, langsung begitu muncul kondisi psikosomatis di dalam dirinya, kekecewaan yang begitu luar biasa yang muncul di dalam dirinya, sehingga apa yang terjadi, introvert pun dapat terjadi pada dirinya. Dia merasa orang lain mengatakan dirinya tentang sesuatu hal pada saat nilainya anjlok tersebut. Jadi ini pun juga menjadi tidak bagus. Maka yang tepat dan bagus bagaimana? Ya tetap semuanya harus seimbang atau fleksibel dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin kehidupan ini tidak seperti roda berputar yang kadang di atas, di samping, di depan, di bawah. Jadi harus seperti itu. Jadi tidak mungkin kita selalu di atas. Fleksibilitas proses berpikir menyebabkan kita mampu menerima kondisi hal tersebut, untuk kita mampu menerima apapun hasil yang kita lakukan pada saat kita sudah maksimal untuk melakukan hal tersebut. Jadi ini yang harus kita pahamin bersama-sama, bahwa ada yang tidak baik pada kondisi keras kepala. Dan sekali lagi yang Anda harus perhatikan adalah kondisi ini berhubungan dengan kondisi otak. Dan lebih sering kita tidak mampu mengontrol kondisi hal ini. Pada saat saya tidak dalam kondisi apapun, tiba-tiba perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan psikosomatis bisa muncul tiba-tiba, atau yang disebut dengan diistilahkan autopilot, ya. Jadi mau tidak mau untuk menangani hal ini secara hipnoterapis untuk segera disembuhkan itu tidak dapat dilakukan, tapi lebih baik dilakukan dengan psikoterapis, pertemuan yang berlanjut terus-menerus plus medikamentosa atau dengan obat-obatan pun diberikan agar orang ini benar-benar memahami kondisi kehidupan dan kondisi dirinya untuk dapat hidup jauh lebih baik lagi. Nah, jadi buat mama-mama, ibu-ibu, kakak-kakak, suami-suami, istri-istri, agar dapat memahami suami Anda yang perokok berat tidak begitu mudahnya seperti membalikan telapak tangan untuk dia berhenti merokok, karena proses keras kepalanya yang begitu luar biasa. Ide merokok itu enak, ide merokok bahwa itu adalah teman saya, ide bahwa merokok itu membuat saya berpikir dapat lebih baik lagi, itu yang membuat dia susah keluar dari kebiasaan merokoknya tersebut. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, mama-mama sekalian, teman-teman sekalian, jagalah anak-anak Anda sedini mungkin untuk tidak melakukan perbuatan buruk yang dapat membuat dia menjadi semakin keras kepala sehingga sulit untuk dilakukan perubahan pada hal ini, ya. Sekali lagi, hipnosis tidak dapat begitu saja membalikan telapak tangan untuk merubah orang tersebut, di mana selama ini persepsi Anda saya yakin tidak tepat. Kalaupun dilakukan hipnosis, maka dia masuk pada kondisi 85%, di mana sebagian dapat dilakukan hipnosis, tapi tidak begitu serta-merta langsung terjadi. Karena itu diperlukan pertemuan beberapa kali untuk menghilangkan kondisi tersebut, ditambah dengan obat-obatan untuk mempercepat proses tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian menyambung video saya tentang keras kepala. Jadi sebagian sudah ada di video minggu yang lalu, ya, kali ini saya sambung. Mudah-mudahan dapat membuka wawasan Anda semakin luas dan semakin lebar lagi tentang ketidakbermanfaatan keras kepala ini jika dipertahankan.
Lakukanlah proses dalam kehidupan ini dengan fleksibilitas yang tinggi, di mana bila Anda tidak dapat melakukan A, lakukanlah tindakan B untuk dapat mencapai apa yang Anda mauin, yang bermanfaat untuk kehidupan Anda. Dan ingat, klik subscribe di channel ini agar Anda dapat tahu dan berlangganan tentang video saya, apapun itu. Untuk lebih bagusnya lagi, klik tombol lonceng pada video di bawah ini agar Anda dapat lebih tahu duluan pada saat video saya keluarkan lebih dahulu. Saran apapun, komentar apapun, diskusi apapun yang ingin Anda lakukan dengan saya, tulis di kolom komentar di bawah. Yuk kita berdiskusi sama-sama agar dapat lebih jelas lagi apa yang belum Anda pahamin, apa yang Anda belum mengerti, dan pertanyaan Anda membuat kita semua menjadi lebih cerdas, menjadi lebih pintar. Terima kasih, kita ketemu kembali di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.